Korea Utara adalah satu negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi di dunia. Tidak hanya melarat secara ekonomi, namun negara ini dijalankan oleh seorang diktator bertangan besi yang tidak ragu untuk menghabisi penduduknya sendiri. Alkisah, pada tahun 2017, seorang perempuan Korea Utara berusia 27 tahun bernama Ko Jong-hwa mengambil risiko besar dengan mencoba kabur dari negaranya. Tidak kuat dengan situasi politik di negaranya, kala itu ia menyelinap melintasi perbatasan menuju Tiongkok dengan turut serta membawa putranya. Namun misi ini tidak berjalan sempurna, sebab ia segera ditangkap, diborgol, dan menghadapi ancaman penyiksaan setelahnya. Nah, yang lalu menjadi pertanyaan, mengapa seorang ibu begitu putus asa hingga bahkan bersedia menghadapi risiko eksekusi hukuman mati untuk dirinya dan putranya sendiri? Terlebih, di tengah kondisi yang saat itu anaknya sedang menderita penyakit serius. Semakin rumit konflik politiknya, semakin seru ceritanya nih. Yuk upgrade pengetahuan kamu di @now, @knowledge. Untuk memahami tragedi yang dialami oleh Ko Jong-hwa dan putranya, kita perlu menyelami lapisan-lapisan kehidupan di Korea Utara. Berkat video propaganda dari pemerintah yang banyak beredar di YouTube, kehidupan di sana bagi orang luar terlihat biasa-biasa saja. Secara umum, anak-anak di sana masih tetap bersekolah, dan orang-orang yang lain juga berpartisipasi dalam kegiatan rekreasi, bekerja, dan hubungan bermasyarakat lainnya. Padahal kenyataannya, situasi nyata di sana jauh lebih kompleks dan suram dari kelihatannya. Korea Utara adalah negara dengan banyak wajah tersembunyi. Bagi pengunjung luar, mereka hanya dapat melihat versi kehidupan yang sudah diatur dengan cermat oleh pemerintah. Alhasil, mereka tidak melihat kenyataan kehidupan yang penuh dengan penderitaan dan keterbatasan. Propaganda menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, dengan pesan tersembunyi bahwa musuh negara akan selalu dapat mengintai dan siap menghancurkan kehidupan damai yang Korea Utara miliki. Pemimpin Korea Utara, yang disebut sebagai pemimpin abadi Korea, diberikan wujud yang sangat ideal dan sempurna di semua media massa. Lalu, setiap warga diberi pemahaman bahwa mereka harus bersyukur karena memiliki pemimpin yang benar-benar adil dan berkuasa penuh. Propaganda sendiri dimulai sejak mereka berusia dini, dengan anak-anak diwajibkan untuk bersekolah di taman kanak-kanak dan kemudian melanjutkan pendidikannya ke sekolah rakyat. Nah, sejak itulah mereka mulai diperkenalkan dengan konsep revolusi dan kesetiaan tanpa akhir kepada partai dan pemimpin tertinggi Korea Utara. Ironisnya, meskipun presentasi tingkat buta huruf penduduknya sangat tinggi, namun porsi dari pendidikan dasar di sana banyak difokuskan pada indoktrinasi ideologi pemerintah pusat. Padahal, di balik tirai propaganda ini, kehidupan sehari-hari di Korea Utara sungguh dihiasi dengan banyak tantangan. Misalnya saja, warga menghadapi keterbatasan ekonomi yang bisa dikatakan cukup ekstrim, dengan pekerja pegawai pemerintahan di Pyongyang yang mendapatkan upah sangat rendah, sementara pekerja atau buruh pabrik bahkan mendapatkan hanya $1 setiap bulannya. Kondisi di provinsi lain di luar ibu kota Pyongyang atau di kawasan pedesaan juga tidak kalah sulitnya. Banyak dari mereka yang setiap harinya mengalami kelaparan dan bahkan mati kedinginan selama musim dingin yang suram berlangsung. Ketakutan dan kontrol pemerintah ini lalu menciptakan lingkungan di mana pengawasan terhadap warganya sangat dijaga begitu ketat. Departemen Keamanan Negara atau Badan Intelijen dan Polisi Rahasia hadir di banyak penjuru kota. Mereka menciptakan ketidakpastian dan ketakutan bagi warga akan munculnya pengaduan makar dari tetangga atau rekan kerja yang saling berprasangka buruk satu sama lain. Dalam hal ini, pembelot atau siapapun yang dianggap merugikan rezim berkuasa tentu saja dapat menghadapi hukuman mati, dan seringkali dengan eksekusi di tempat umum sebagai contoh konkretnya. Pada tingkat pendidikan, siswa diberi pelajaran yang disesuaikan dengan ideologi pemerintah. Mereka tidak boleh mempertanyakan kebenaran yang sudah diajarkan, dan jika mereka berani bertanya, maka konsekuensinya bisa sangat serius. Songbun, atau disebut juga sebagai sistem status sosial, juga memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dalam mempengaruhi pilihan hidup dan kesempatan seseorang. Keadaan akan semakin rumit bila melibatkan aspek ekonomi atau perdagangan ilegal. Alhasil, warga Korea Utara sering terpaksa terlibat dalam kegiatan berbahaya dan berisiko, seperti perdagangan barang-barang di pasar gelap, hanya untuk sekadar mencari nafkah. Menariknya, melaporkan orang lain yang terlibat dalam kegiatan ilegal ternyata dapat membawa imbalan finansial yang cukup lumayan. Hal ini lalu menciptakan dilema etis yang cukup pelik di antara sama warga. Tidak heran kan bila di antara mereka sering terjadi prasangka buruk tidak berkesudahan. Dalam kehidupan sehari-harinya, kebebasan informasi masyarakat Korea Utara sangatlah terbatas. Warga hanya diberikan gambaran yang sesuai dengan konsep yang diinginkan oleh pemerintah.
Meskipun beberapa informasi asing masih dapat masuk melalui selundupan DVD bajakan ataupun pertunjukan seni di Pyongyang, namun pengaruhnya sendiri masih sangat terbatas. Pemerintahan totaliter Korea Utara bahkan terus memastikan bahwa narasi yang diinginkan oleh pemerintah harus tetap mendominasi kehidupan dan pikiran warganya sendiri. Dalam keadaan seperti ini, nilai-nilai dari pemikiran kritis, penyelidikan ilmiah, atau bahkan pertanyaan terhadap pemerintah tentu sangat dibatasi ya Sobat Adsen. Tidak kaget bila sains dan penelitian juga dilakukan di bawah pengawasan ketat pemerintah. Dan bukan tidak mungkin bila terdapat kelompok ilmuwan berhasil menemukan fakta yang ternyata tidak sesuai dengan narasi pemerintah, maka ia berisiko ditangkap dan dihukum mati. Pada intinya, keseluruhan sistem pendidikan dan kontrol pemerintah di Korea Utara sangat menciptakan lingkungan yang tertutup di mana kebebasan individu dan pengejaran pengetahuan yang objektif bersifat sangat terbatas. Korea Utara memang dikenal sebagai negara yang sangat tertutup dan terisolasi. Pemerintahnya menerapkan aturan yang ketat, termasuk larangan bagi warganya untuk bepergian tanpa izin resmi pemerintah. Nah, pelanggaran aturan ini tentu dianggap sebagai pengkhianatan dan bisa berujung pada hukuman berat atau bahkan hukuman mati. Hak asasi manusia di Korea Utara dianggap sebagai salah satu yang terburuk di dunia, dengan banyaknya laporan NGO tentang pelanggaran serius di sana. Para prianya diwajibkan untuk menjalani wajib militer selama minimal 10 tahun. Dan kebebasan berpendapat serta kepemilikan media massa sudah diatur dan diawasi ketat oleh pemerintah. Amnesty International memperkirakan terdapat ratusan ribu tahanan politik di kamp-kamp konsentrasi yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Mereka adalah orang-orang yang menjadi korban dari kerja paksa, penyiksaan, tahanan politik, dan sedang menunggu eksekusi hukuman mati. Bahkan parahnya, masyarakat dapat dihukum penjara seumur hidup hanya karena memiliki hubungan dengan seseorang yang dianggap melakukan kejahatan tertentu. Korea Utara juga melarang peliputan media asing dan masuknya konten kreator dari dunia luar, tentunya dengan sanksi berat bagi yang berani melanggar. Negara ini juga dikenal berani dalam melakukan eksekusi mati di depan umum, bersama dengan beberapa negara lain yang masih melakukan hukuman ini, seperti Iran, Arab Saudi, dan Somalia. Nah, yang lalu jadi pertanyaan, apakah sulit untuk dapat melarikan diri dari Korea Utara? Jawabannya hampir mustahil. Hal ini mengingat letak geografi Korea Utara yang cukup unik, terutama karena wilayah perbatasannya yang ketat dengan Korea Selatan. Meskipun beberapa orang berhasil melarikan diri untuk melintasi perbatasan darat ke Tiongkok ataupun Rusia, namun hal ini masih berisiko, mengingat adanya perjanjian ekstradisi di antara ketiga negara tersebut. Kondisi ekonomi Korea Utara semakin sulit setelah mereka kehilangan dukungan finansial dari Uni Soviet pasca bubarnya negara adidaya ini di tahun 1991. Ditambah lagi dengan seringnya embargo ekonomi dan pemberlakuan sanksi dari PBB serta negara-negara barat. Pernah suatu ketika, bencana kelaparan pada tahun 1990-an berhasil memicu gelombang pembelotan, terutama melalui perbatasan utara ke wilayah Tiongkok. Pada awal tahun 2000-an, ribuan warga Korea Utara bahkan mencoba untuk melarikan diri setiap tahunnya, terutama menuju negara-negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, ataupun Mongolia, sebelum akhirnya mereka dideportasi dan mendapatkan suaka ke Korea Selatan. Namun, sejak Kim Jong-un mengambil alih estafet kepemimpinan, langkah-langkah keras telah diterapkan, termasuk pemasangan sinyal jammers dan peningkatan patroli perbatasan di seluruh wilayah. Perjanjian antara Rusia dan Korea Utara juga menyebabkan tingginya tingkat deportasi kembali para pembelut yang tertangkap di Rusia. Sementara itu, Tiongkok juga meningkatkan pengawasan mereka dengan pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Cyber pada tahun 2016, sehingga memperumit perjalanan para pembelot melalui negara tersebut. Semakin ketatnya pengawasan dan risiko keselamatan tinggi, serta meningkatnya biaya bantuan bagi pialang dan agen penyelundup manusia, akhirnya membuat perjalanan para pembelot Korea Utara semakin berbahaya dan mahal. Lalu, peningkatan harga bantuan dan perubahan kebijakan di banyak negara-negara tetangga juga membuat aksi pembelotan ini semakin sulit dilakukan. Meskipun melarikan diri dari Korea Utara sangatlah sulit, namun terdapat beberapa jalur yang sebenarnya mungkin dilakukan. Tentu, jalan langsung menuju Korea Selatan adalah pilihan paling jelas. Meskipun perbatasan kedua negara sangat dijaga ketat. Beberapa orang bahkan berusaha untuk berenang sejauh ratusan kilometer atau melarikan diri melalui garis demarkasi militer atau DMZ, yang tetap saja masih sangat beresiko. Ada juga upaya melarikan diri melalui perairan timur atau barat, yang sayangnya masih sangat sulit mendapatkan suplai bantuan perahu. Sobat Adsen dapat menonton drama Korea Crash Landing on You untuk mendapatkan gambaran lebih spesifik seperti apa sih bentuk dari garis DMZ itu sendiri. Selain dijaga oleh para penembak jitu di kedua sisi, jalur ini juga menyimpan banyak ranjau darat yang sewaktu-waktu dapat meledak. Alternatif lain adalah melarikan diri ke Tiongkok. Meskipun berbahaya, namun beberapa orang ternyata berhasil melewati jalur perbatasan ini loh. Namun, opsi ini menjadi kurang populer karena kebijakan ekstradisi mereka yang akan mendeportasi para pembelot kembali ke Korea Utara.
Ada pula opsi lain seperti ke wilayah Jepang, tetapi tentu melibatkan resiko besar dan memerlukan biaya tinggi. Peran dari para broker asing memang dapat membantu, namun harganya sangat mahal. Berjuang menuju kantor konsulat Korea Selatan di Tiongkok bisa menjadi tempat perlindungan yang rasional, tetapi seperti sudah dijelaskan sebelumnya, perjalanan menuju ke sana tidaklah mudah. Ada juga sih opsi melarikan diri ke negara lainnya seperti Mongolia atau Thailand. Pemerintah Mongolia memang memberikan simpati terhadap para pembelot Korea Utara, namun perjalanan melalui Gurun Gobi sangatlah sulit dan berbahaya. Alternatif lain adalah dengan mencoba melarikan diri melalui Tiongkok, lalu menuju ke Thailand dengan kereta atau bis. Opsi untuk melarikan diri dari Korea Utara memang cukup terbuka lebar dan sangatlah bervariatif. Namun, semua jalur pelayaran ini masihlah penuh resiko dan sulit untuk dilakukan. Alhasil, kerasnya hidup di Korea Utara adalah kenyataan yang harus dihadapi oleh masyarakatnya setiap hari, tanpa ada jalan keluar untuk mencari suaka yang memadai. Nah, gimana Sobat AdSense? Rasa penasaran kamu sudah terjawab? Jangan lupa untuk follow semua media sosial @adsense.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!